guru adik yang kedua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridhonya kita bisa berkumpul. Kemudian yang kedua, kerjasama yang baik antara keluarga dan sekolah, maka murid akan berkembang optimal. Terkadang kita menemui sebuah permasalahan, keluarga mengatakan ini, kemudian sekolah begitu, jadi berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka kita harus kembali lagi. Untuk apa? Kita berkolaborasi, yaitu untuk tumbuh kembang anak. Jadi tidak cukup hanya saling menghormati saja, tetapi harus saling percaya. Kemudian jangan saling memberi kontribusi. Jangan hanya jadi pihak yang menerima saja, tetapi harus saling memberi kontribusi. Jadi kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga, maka juga akan menghasilkan kontribusi yang baik juga. Selanjutnya yang ketiga, prinsip kolaborasi yang ketiga yaitu berpihak pada murid. Karena dalam hubungan antara sekolah dan keluarga, tentu saja bisa terjadi perbedaan pandangan, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi harus kita mengutamakan kepentingan sekolah dan keluarga, juga harus mempertimbangkan pendapat dan pilihan anak. Kemudian membangun empati dalam berkolaborasi. Terkadang kita menemui hal-hal ini. Pernahkah Bapak Ibu memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, kemudian membayangkan diri kita itu berada di posisi orang tersebut? Nah, disinilah perlunya empati, ya. Jadi itu semua yang saya sampaikan tadi adalah empati, di mana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, memposisikan diri kita berada di posisi orang tersebut. Nah, gitu. Nah, dengan adanya empati, maka kita membangun hubungan yang positif, yaitu dengan menerima keadaan keluarga tersebut. Seperti contohnya murid saya Rosi, ya, mau nggak mau saya harus menerima keadaan keluarganya, memahami posisi keluarganya, di mana kedua orang tuanya memang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Kemudian berempati pada kondisi keluarga tersebut. Ini juga dialami oleh beberapa murid kita yang lainnya mungkin, ya, di mana empati tersebut kita berikan ketika orang tua terpaksa bekerja hingga larut sehingga tidak dapat memantau perkembangan anaknya. Kemudian murid yang diasuh oleh sanak saudara karena keberadaan keluarganya tidak utuh. Ini seperti muridnya Miss Tina, ya. Siapa Miss Tina? Tegar, di mana orang tuanya sudah tidak ada karena membakar diri gitu, ya. Nah, kemudian orang tua yang kesulitan memahami tugas yang disampaikan oleh pendidik. Jadi orang tuanya itu mungkin pendidikannya mungkin dulunya tidak sampai SD gitu. Kemudian kesulitan murid dalam mengelola kegiatan akademik dan non akademik. Mungkin ini adalah murid kita yang berprestasi, dia sering mengikuti lomba dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia sering tidak masuk sekolah. Kemudian hambatan belajar murid karena adanya kebutuhan khusus, baik itu fisik maupun psikologis. Nah, empati yang kita hadirkan bukan berarti kita menerima begitu saja, tetapi kita bisa menghubungi orang tua tersebut, menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menunjukkan rasa empati kita kepada keluarga tersebut, maka keluarga itu akan merasa diperhatikan, akan merasa dihargai keberadaannya, sehingga dia pun akan terbuka dengan apapun, sehingga di situ terjadi kolaborasi antara keluarga dan satuan pendidikan untuk kemajuan anak. Empati yang dimiliki oleh satuan pendidikan terhadap kondisi keluarga itu bisa mendorong timbulnya rasa percaya dari pihak keluarga, sehingga hubungan positif akan terbangun dan keluarga pun akan bersemangat untuk berkolaborasi dalam memberikan yang terbaik bagi murid. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bu Nila, monggo sebagai narasumber. Dari Bapak Ibu, saya akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya.
Bagaimana, masih semangat apakah sudah? Ya, saya ada ice breaking supaya nggak ngantil. Gini, ice breakingnya apa namanya? Kalau saya bilang pendek, berarti panjang. Tentang panjang dan pendek ya. Panjang. Kalau pendek tangannya panjang, kalau panjang tangannya pendek. Siap ya Bapak Ibu? Ayo tangannya di atas semuanya. Tangannya di atas. Yeay. Ini ya. Oh gini. Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang. Ya seperti itu ya Bu. Yeay, kamu bagaimana sudah menyala? Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan seperti apa bentuk kolaborasi dengan keluarga karena apa namanya kadang sangat sulit ya Bapak Ibu kita untuk berkolaborasi dengan keluarga. Yang pertama adalah kapan satuan pendidikan membutuhkan keluarga. Kolaborasi dapat dilakukan pada kondisi-kondisi penting saat tidak harus setiap hari. Jadi kita bisa menghubungi keluarga itu tidak harus setiap hari. Jadi ketika ada momen apa seperti itu, tidak kita misalkan ketika siswa tidak masuk atau apa baru kita bisa menghubunginya. Bukan berarti kita setiap hari menghubungi mereka ya Ibu, karena kita kan memiliki murid yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah aspek penting yang memerlukan kolaborasi. Yang pertama informasi tentang hasil belajar murid, yang kedua informasi tentang tumbuh kembang murid, dan yang ketiga penyelarasan pola dalam mengasuh dan mendidik murid. Informasi tentang hasil belajar murid, keluarga membutuhkan informasi tentang hasil belajar murid. Kemudian ketika keluarga mengetahui perkembangan belajar murid, maka keluarga akan berusaha untuk mendukungnya melalui pembimbingan lanjut di rumah. Jadi kita bisa komunikasi dengan keluarga ketika kita memberikan hasil belajar kepada siswa. Entah siswa ini memiliki bagian apa atau kekurangan apa, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah informasi tentang tumbuh kembang murid. Satuan pendidikan membutuhkan informasi tentang tumbuh kembang murid di rumah, dan pihak satuan pendidikan dapat bertanya tentang pertumbuhan murid secara cara belajar, kebiasaan sehari-hari, keterampilan yang dimiliki murid di rumah. Jadi kita tidak satu arah ya Bapak Ibu. Misalkan ketika orang tua memberikan informasi tentang putra putrinya, kita memberikan informasi tentang pendidikan mereka di sekolah. Begitu juga kita bisa memberikan pola pendidikan yang terbaik untuk anak dengan bertanya bagaimana mereka kehidupannya sehari-hari ketika di rumah atau bermasyarakat. Penyelarasan pola dalam mengasuh dan mendidik murid, keluarga membutuhkan informasi tentang hasil belajar murid, satuan pendidikan membutuhkan informasi tentang tumbuh kembang murid, dan satuan pendidikan dan keluarga harus berkolaborasi untuk menyelaraskan pola asuh dalam mendidik murid. Kolaborasi yang harmonis. Silakan. Bentuk kolaborasi yang dapat diimplementasikan yaitu salah satunya yang berhubungan dengan penuhnya kehadiran keluarga, yaitu wajib atau sukarela. Yang kedua yang berhubungan dengan siapa yang berinisiasi kolaborasi, yaitu satuan pendidikan ataukah keluarga. Yang ketiga yang berhubungan dengan tujuan diadakannya kolaborasi, yang preventif atau kuratif, dan yang terakhir yang berhubungan dengan jumlah orang yang terlibat, yaitu kelompok atau individu. Nah, dari keterangan tadi mungkin Bapak Ibu bingung apa sih yang kolaboratif, apa yang wajib dan apa yang sukarela. Dari sini dapat kita lihat bahwa hubungan yang wajib, contohnya itu ketika mendukung penuh tiga aspek, yaitu misalkan ketika pembagian rapot. Nah, pembagian rapot itu adalah hubungan yang wajib yang harus kita berikan kepada keluarga, itu salah satunya. Kemudian hubungan sukarela, misalkan ada kegiatan kerja bakti, kita bisa mengajak wali murid untuk membersihkan lingkungan sekolah, kita bisa mengadakan senam bersama sekali-kali dengan wali murid ya Bapak Ibu,
mungkin itu bisa suatu saat bisa kita implementasikan. Yang berhubungan dengan siapa yang menginisiasi kolaborasi yaitu satuan pendidikan atau keluarga. Jadi kita bisa mengadakan rapat nanti programnya apa, kemudian ini nanti usulan dari keluarga atau dari sekolah. Jadi kita saling tukar pendapat untuk bisa mencapai suatu program yang kita inginkan yang berhubungan dengan kebaikan peserta didik kita. Kemudian yang berhubungan dengan tujuan diadakannya kolaborasi yaitu preventif atau kuratif. Jadi ada preventif itu kayak perlindungan untuk putra putri kita yang ada di sekolah, dan kuratif itu misalkan sudah ada kasus baru kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mereka, itu yang kuratif. Berikutnya yang berhubungan dengan jumlah orang yang terlibat, yaitu suatu program yang kita libatkan untuk kelompok atau untuk individu. Misalkan kalau individu ya tadi pembagian rapor atau ketika ada kegiatan bimbingan konseling. Sedangkan untuk kelompok kita bisa melakukan kegiatan PPDB. Setelah PPDB itu kan bertemu dengan peserta didik baru, jadi kita bisa mengadakan kayak pertemuan dengan wali murid yang baru seperti itu Bapak Ibu. Peran keluarga dalam kolaborasi. Jadi keluarga, ketika kita berkolaborasi, keluarga itu sebagai sumber belajar bagi kita. Keluarga juga sebagai pembelajar dan keluarga juga sebagai pendukung untuk generasi ke depan. Keluarga sebagai sumber belajar, contohnya keluarga menjadi sumber belajar di sekolah. Siswa yang orang tuanya pernah berhasil dalam membuat ekosim atau ada wali murid yang punya keterampilan lain, jika kita ajak kerjasama kemudian menjadi narasumber. Apakah kita sudah pernah melakukannya? Saya sendiri masih belum juga ini. Jadi mungkin ke depan bisa kita gunakan. Kita mungkin ada wali murid yang punya keahlian, langsung kita ajak untuk kolaborasi. Kemudian ketika keluarga menyadari potensi modal dan ilmu yang dimilikinya, hal ini menumbuhkan rasa percaya diri untuk mendidik anak di rumah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga sebagai pemengajar. Seringkali kita duduk berdiskusi dan bertukar informasi atau menyampaikan hal baru kepada keluarga dalam berbagai pertemuan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat peran keluarga sebagai pembelajar. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang proses pengasuhan keluarga di rumah, yaitu misalkan contohnya ketika ada suatu keluarga yang mungkin nggak pernah berkomunikasi dengan anaknya, sehingga setiap hari itu anaknya itu nggak punya cerita, ya datang kemudian ya duduk, kemudian nonton TV atau apa, sehingga mungkin dari pengalaman itu bisa sharing dengan sesama wali murid yang kita adakan di sekolah. Ini yang dimaksud sebagai pembelajar, saling sharing, tapi tetap kerahasiaan itu tetap dijaga ya Ibu. Jadi bukan terus setelah ada salah satu wali murid kita sharing, kemudian yang lain malah rasa-rasa di belakang. Lanjut. Keluarga sebagai pendukung, melibatkan keluarga untuk mendukung kegiatan di sekolah adalah wujud gotong royong yang terbaik. Hal ini menunjukkan keluarga dan sekolah sama-sama berjuang untuk menyediakan yang terbaik bagi murid. Pada akhirnya terciptalah iklim sekolah yang positif dan aman untuk murid. Salah satunya tadi kecepatan tadi. Nah, demikian presentasi dari saya, mungkin agak kecepatan. Jika ada salah kata mohon maaf. Silakan untuk selanjutnya bersama Bu Lilis. Kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya melanjutkan. Mohon maaf ya, bukan berarti itu saya. Iya. Mau menjelas. Ya, saya akan melanjutkan materinya yaitu kolaborasi dengan keluarga. Strategi yang kami pilih adalah berkomunikasi dengan keluarga. Yang pertama yaitu perlu diawali untuk membuat komitmen dari awal melalui kegiatan formal maupun informal. Kemudian mengutamakan kebermaknaan, bisa melakukan aktivitas gelar karya akhir tahun ajaran yang biasa dan sudah pernah kita lakukan ya. Kita bisa memanggil orang tua datang ke sekolah.
Kemudian mengutamakan keberagaman, menerapkan kolaborasi yang disesuaikan dengan budaya atau karakteristik suatu satuan pendidikan. Dan langkah komunikasi dalam berkolaborasi yang pertama adalah pemetaan dan penyesuaian kebutuhan. Ya, kita memetakan dulu murid-murid kita itu seperti yang sudah kita lakukan di awal ya. Oh, kelas 1A itu ini yang belum bisa baca, kelas 2 ini dan seterusnya. Kemudian kesepakatan awal kita memberikan mereka bantuan. Ya, bantuan di sini seperti yang sudah dilakukan adalah kami membiasakan belajar baca dari awal ya. Kita juga mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian keluarga dan satuan pendidikan berkolaborasi. Itu tadi membentuk SAS ya. Dari sini programnya adalah SAS yang diawali dari membaca, kemudian kegiatan lainnya juga ada. Yang keempat, berkomitmen sejak awal hingga akhir. Kita berusaha semaksimal mungkin mengusahakan anak-anak yang tidak bisa membaca ini kita bantu sampai dia mencapai tujuan, yaitu mereka mampu mengikuti pembelajaran. Yang pertama yaitu pemetaan dan penyesuaian kebutuhan. Satuan pendidikan perlu memetakan kondisi keluarga beserta didiknya ya, dengan yang disampaikan Bu Ani tadi, misalnya kita sudah memahami murid-murid kita itu dari keluarganya bagaimana gitu ya. Jadi kita sudah ngerti, jadi anak-anak ini yang perlu dibimbing beneran siapa, yang misalnya mereka tidak bisa tapi sudah dibantu di rumah itu sudah dileskan dan sebagainya. Itu adalah usaha kita untuk memetakan sesuai dengan kondisi keluarganya. Kemudian data akan digunakan agar kolaborasi tepat guna dan tepat sasaran. Jadi itu tadi yang dilakukan tidak serta-merta mana ya yang ini ternyata sudah bisa, nah keliru seperti itu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Yang ketiga, satuan pendidikan perlu menjelaskan visi misi sekolah agar keluarga dapat mendukung tercapainya visi. Contohnya sekolah kita adalah sekolah adiwiata, maka siswa harus membawa bekal dan tumbler dari rumah, itu salah satunya ya. Jadi kita match dengan keluarga. Selanjutnya kesepakatan awal. Yang pertama kita membuka ruang komunikasi untuk menyepakati hal-hal apa saja yang hendak diterapkan bersama. Kemudian satuan pendidikan menyampaikan visi, misi, dan sistem yang ditetapkan di satuan pendidikan. Hal ini bisa disampaikan pada saat MPLS. Dari awal itu kita ketika memanggil wali murid kita sampaikan visi misi dari sekolah kita. Ketiga, menanyakan kesediaan keluarga untuk terlibat atau turut memberikan pendapat mereka tentang apa upaya kita, jadi supaya kita sama-sama membentuk siswa ini menuju yang diharapkan. Ketiga, keluarga dan satuan pendidikan berkolaborasi, yaitu untuk yang pertama membangun kedekatan dengan keluarga, misal dengan mengirim surat atau ucapan secara pribadi, perkenalan yang ramah, hangat, dan bersifat personal akan membuat komunikasi lebih terbuka dan rasa memiliki terbangun sejak awal. Jadi untuk kekeluargaan saja gitu ya. Yang kedua, menyampaikan bentuk dan prinsip kolaborasi. Kita sampaikan prinsip bentuknya itu seperti apa. Kita pembelajaran, misalnya kalau kelas siang datang lebih awal ya, kemudian yang pagi setelah pulangnya dan sebagainya. Ketiga, kolaborasi terjalin melalui berbagai program yang disepakati bersama. Kolaborasi wajib diawali dengan membangun kelekatan dan rasa memiliki. Jadi sama-sama anak juga senang, kita juga senang. Seperti prinsip kita, murid senang, guru senang, semuanya senang. Ya, berkomitmen sejak awal hingga akhir melaksanakan evaluasi dan refleksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kita terus melakukan evaluasi ya, apakah kegiatan ini efektif atau kurang ya, kita terus melakukan perbaikan. Jika ada hal yang kurang maksimal saat melakukan kolaborasi, bisa dievaluasi agar kedepannya bisa diperbaiki bersama-sama. Anjuran dan pantangan ya, selain apa yang menurut kita kegiatan baik, tapi tetap ada anjuran dan pantangannya. Anjurannya adalah semangat saling menghargai, kemauan untuk menyelaraskan tujuan saling percaya antara wali murid dan kita dari pihak sekolah. Pantangannya
seperti yang Bu Nila sampaikan, jangan bergosip tentang murid dan keluarganya, ya, membicarakan dengan guru lain atau berprasangka buruk, ya. Kita menjaga rahasia mereka semua, jadi kita saling percaya tadi ya, prinsip yang awal tadi tetap harus dibangun. Keluarga dan satuan pendidikan sebagai sistem pendukung. Peran keterlibatan orang tua merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan program yang berdampak pada murid, karena kolaborasi yang terjadi akan menjadi wadah bagi peserta didik dalam mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan. Oke, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa hanya sharing ya. Apa yang sudah dilakukan di kelas 2, mungkin kita juga di hari-hari yang lainnya juga kita sering berbicara, oh di kelas 2 ada permasalahan ini, di kelasnya Bu Nila ada permasalahan ini. Semua memang ada permasalahan, tapi kalau kita saling berbagi seperti ini, mudah-mudahan bisa mengatasi yang dirasa sulit jadi semakin mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami guru kelas 2 untuk kami buka umpan balik ya pertanyaan atau syarat dari Bapak Ibu yang di sini terkait presentasi kami tentang melibatkan atau kolaborasi pembelajaran dengan keluarga. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau ingin nanya. Setelah kolaborasi yang panjenengan bina atau kolaborasi yang sudah dijalankan dengan orang tua dan juga teman-teman sejawat, pasti kan di lapangan ini tidak sesuai ekspektasi kadangnya, ada hal yang melintang istilahnya gitu. Nah, yang saya tanyakan ini, adakah pengalaman unik yang panjenengan temui ketika menjalin kolaborasi tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua yaitu hal yang paling menantang yang istilahnya jenengan ini susah untuk mencari solusinya itu yang seperti apa? Maksudnya hal yang menantangnya seperti apa? Mungkin jenengan nanti bisa sharingkan kepada kita yang ada di sini. Pertanyaan yang ketiga. Karena memang udah ada di sini buat jadi. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari apa yang panjenengan lakukan kolaborasi tersebut, apakah sudah berjalan efektif atau masih terkendala? Saja. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Jadi bisa saya simpulkan, saya rangkum sedikit ya Bu. Pertanyaan yang pertama adalah hal unik apa, pengalaman unik apa tentang kolaborasi dengan keluarga. Lalu yang kedua, adakah tantangan tentang kolaborasi ini? Hal yang paling menantang. Hal yang paling menantang terkait kolaborasi dengan keluarga. Yang ketiga adalah apakah kolaborasi dengan keluarga ini sudah berjalan efektif? Begitu ya Bu? Baik. Persilahkan untuk Bu Adi. Monggo siapa saja yang mau sharing. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari kolaborasi yang sudah berjalan, apakah sudah efektif atau mengalami kendala, gitu deh. Nah, kalau permasalahan yang saya sampaikan di waktu kombel yang pertama dulu, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Nah, beberapa di antaranya sudah kami laksanakan kolaborasi dengan orang tuanya. Semuanya ya, yang 5 orang tadi. Hampir semuanya itu mendukung program yang sudah diberikan. Saya berikan ya. Jadi di sekolah saya memberikan latihan membaca kepada mereka. Kemudian di rumah pun mereka juga saya beri tugas dan orang tuanya membantu. Mungkin kendalanya ya hanya satu tadi, yaitu Rosi, karena kedua orang tuanya sulit dihubungi karena tidak memiliki handphone.
Kemudian yang kedua, sudah pernah bertemu di sini, tetapi orang tuanya juga sepertinya mengalami kesulitan dalam hal mengajari putra-putrinya tadi. Tetapi alhamdulillahnya siswanya tersebut itu rajin, jadi terbantu dengan, jadi orang tuanya selalu istilahnya mensupport dengan kehadiran anak tersebut setiap hari di sekolah, seperti itu. Kemudian untuk hal ya kendalanya itu saja, sementara yang lainnya semuanya mendukung. Mereka juga selalu memberikan pengajaran, bahkan ada yang memberikan les khusus kepada anaknya karena orang tuanya sibuk, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kembali lagi kita adalah ke empati, ya. Jadi tetap dari empati tersebut tetap kita melakukan kolaborasi. Jadi kita tetap menghubungi kedua orang tua anak tersebut atau keluarganya sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Seperti itu Bu Yeni, saya menjawab selama ini sudah berjalan efektif. Baik, bagaimana Bu Yeni itu Bu Ani menjawab nomor 3, pertanyaan nomor 3 ya. Untuk yang pertanyaan nomor 1 mungkin Bu Nila atau Bu Yeni? Saya mungkin menyambung nomor 3. Oh iya, boleh. Ini butuh mic apa? Saya Sudah keras suaranya. Itu tadi sudah diberikan jawaban bagaimana cara efektif atau tidak, dan sudah dipraktekkan ternyata efektif. Bagaimana kalau kelas besar? Kan ini kan bisa diterapkan di kelas-kelas lainnya. Nah, kelas besar itu kan siswa itu sudah menentukan diri sendiri. Contohnya kita punya teman siswa kita BEMI. Nah, sampai sekarang Pak Saiful kesulitan bagaimana dihubungi orang tuanya, nggak ada tanggapan. Anaknya dimotivasi nggak pernah datang. Apa yang harus kita lakukan untuk hal-hal demikian? Terima kasih. Iya. Ini tambahan ya, Tambahan. Jadi saya masukkan ke pertanyaan selanjutnya boleh? Atau langsung disambung? Oh, disambung. Saya mencoba menjawab ya Bu Ella. Terkait seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tumbuh kembang anak bisa maksimal apabila terjalin 3 kolaborasi tadi, yaitu trisentra pendidikan. Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, tiga-tiganya berjalan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan sesuai dengan harapan. Jadi bisa maksimal. Jika salah satu di antaranya itu tidak berjalan dengan baik, maka tumbuh kembang anak tersebut akan berjalan tidak maksimal. Solusinya kalau untuk masalah yang dihadapi BEMI tadi, tetap kita melakukan kolaborasi dengan keluarga. Keluarga yang di sini tadi sudah disampaikan, keluarga itu tidak harus orang tua kandung, tetapi siapapun yang bisa diajak kerjasama seperti itu. Jadi bisa tantenya, bibinya, neneknya, kakeknya, seperti itu. Nah, dengan kolaborasi yang baik dari pihak sekolah dan keluarga, jangan sampai keluarga sulit dihubungi dan lain sebagainya, kemudian akhirnya pihak sekolah juga lepas tangan. Nah, akhirnya anak tersebut tidak akan menjadi apa-apa, seperti itu. Jadi sebisa mungkin melakukan kolaborasi dengan keluarga, tetapi yaitu tadi, jika kolaborasi itu berjalan dengan baik, maka anak tersebut akan bisa maksimal. Tetapi dari 3 diantaranya, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, ya tentunya harapan terhadap anak tersebut akan minim, seperti itu Bu. Jadi sebisa mungkin ketiganya dari Tripusat Pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang bisa disampaikan oleh yang mau. Kalau menurut saya dibilang dari pihak keluarga itu kan mungkin di sisi sekolah itu kan juga bisa termasuk dalam keluarga. Nah, kalau misalkan kita melihat dari teman BEMI, misalkan dari teman kan juga termasuk keluarga BEMI. Nah, kalau misalkan kita melihat mana teman yang terbaik, maksudnya yang lebih dekat dengan BEMI itu siapa, dan kita cari teman yang bisa membimbing, teman katakan ya. Jadi kita nanti menerapkan pembelajaran teman sejauh itu tadi dengan mengajarkan misalkan di pembacanya gitu kan.
Jadi kalau misalkan gurunya misalkan tidak bisa mencapai apa yang kita tujukan, paling tidak teman dari BEM itu tadi bisa membimbing, dan paling tidak itu ada yang diharapkan yang bisa tercapai gitu kan. Berarti itu bisa masuk ke masyarakat ya Pak ya. Jadi Iya. jadi lingkungan masyarakat dan sekolah jangan sampai karena keluarga tidak support akhirnya ya wis aku ya gak ngurus ya. Kalau seperti itu akhirnya tidak bisa maksimal seperti itu. Bagaimana gue jawab? Sedikit Iya. tambahan. Sebenarnya intinya kalau melihat kasusnya Berni dan seperti kakaknya itu Reno ya, itu kan sama-sama ya. Kita itu namanya sekolah itu memang harus memberikan hubungan yang baik dengan keluarga ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara pola asuh mereka ketika di rumah. Kita harus tahu informasi ketika mereka di rumah seperti apa. Kemudian kita juga saling menjaga hubungan yang baik. Jadi tetap harus komunikasi terus dengan pihak keluarga karena memang ini anak yang istimewa. Jadi kemudian kita nggak harus satu arah. Kemudian hanya anaknya saja atau hanya keluarganya saja. Jadi kita harus tetap saling menjaga hubungan yang harmonis terus agar anak ini memiliki perkembangan yang lebih baik seperti itu. Itu tambahan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Biani. Biani emang saya mau izin ngambil buku Oh ya, itu apa apa namanya di tempatnya Berarti nggak jadi Bisa dijawab. Tidak jadi dijawab. Yang pengalaman unik mungkin setiap kelas pasti memiliki pengalaman unik ketika berkolaborasi dengan keluarga ya Bu ya. Kebetulan kalau saya ini kan kemarin ketika ada sesi sama kelas 2 dan Bu Un, kemarin kan saya ada satu siswa yang istimewa. Ternyata ketika saya melakukan lebih dalam, mencari informasi lebih dalam dengan keluarga, saya mengetahui ternyata anak ini baru bisa membaca. Jadi kita harus lebih lebih sabar untuk untuk selalu telaten dengan anak ini seperti itu. Apalagi saya mungkin pengalaman awal ketika awal dulu saya selalu kelas besar ya Bu. Jadi ini menurut saya pengalaman unik. Jadi saya harus membimbing, awal harus telaten, harus belajar sabar seperti itu. Jadi itu menurut saya adalah pengalaman unik untuk berkolaborasi dengan keluarga. Tapi ya intinya kita tetap harus dua arah untuk selalu memberikan ruang yang lebar untuk memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin bisa ditambahin. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu guru? Kalau punya pilihan lagi, pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan apa? Ya sedikit menambahkan yang pengalaman unik kalau di kelas saya itu ya, hal ini bagi saya itu yang paling unik. Dia tidak bisa, kemudian saya sudah komunikasi dengan orang tuanya, bahkan orang tuanya ternyata kan guru SMA ya. Nah itu ketika disampaikan anaknya seperti ini di sekolah itu sekarang malah semakin susah. Dia itu kayak wis sakar itu ya, ketika nulis itu setiap hari mesti, misalnya saya nulis 5, dia hanya minta, Bu aku 1 aja ya, mesti ngerayu ya. Nah terus ternyata pada akhirnya sampai temannya selesai dia nggak selesai, terus hanya langsung berkemas, nggak sudah malah semakin tidak patuh sama aturan saya. Nah itu terus saya tulis ya cara itu perkembangan dia, saya sampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya hanya mengatakan seperti ini, ya saya menerima kalau memang hal itu seperti ini lambat, jadi saya tuh mohon kesabarannya Bu Lilis, hanya gitu. Padahal sudah sekian lama ya, sudah mulai Juni ini sekian bulan, bahkan sampai kemarin hasil PTS itu saya tunjukkan. Al itu sampai sekarang seperti ini, dan itu tadi banyak mulai pembangkangan, kemudian malah semakin dia itu sering marah-marah di kelas itu ya, sampai seperti itu. Nah itu uniknya
Jadi orang tuanya hanya minta bersabar. Kalau di rumah pernah saya, enggak selesai saya foto, saya kirim ke orang tuanya. Ya nggak ada respon, nggak ada kelanjutannya. Misalnya dibawa pulang dilanjutkan di rumah, tidak, tapi hanya laporannya begini orang tuanya. Boleh di rumah pun itu kalau disuruh mamanya malah kita tengkar, gitu malahan. Nah akhirnya ini juga termasuk tantangan juga bagi saya, ya. Di sekolah nggak mau, dia di rumah juga malah jadi tengkar. Dan sampai sekarang memang Al ini, yang lainnya kan mau ya ikut datang membaca. Dia kalau datang itu hanya sombong kayak, aku sudah les, aku sudah bisa, gitu aja. Tapi padahal dia belum selesai. Sampai sekarang ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, sudah 5 bulan itu hanya sekarang itu perkembangannya hanya dia nulis itu lurus, hanya itu aja. Tapi yang ditulis bukan kalimat atau kata, asal nulis huruf saja, menata huruf gitu. Nah itu tantangan bagi saya. Tapi terus saya seperti itu, saya tetap pakai tutor sebaya seperti yang Pak Rahmat sampaikan tadi. Temannya saya ajak, ayo Al, nulis gitu. Meskipun setiap hari itu dia menolak, dia marah, tantrum bener, mau marah, temannya dimarahi sampai dipukul sampai apa. Tapi tetap saya, ayo Al, tulis Al. Kalau kamu selesai nanti, sekarang saya pakai stiker untuk memberikan supaya semangat. Iya, akhirnya, Bu aku selesai, aku minta stiker. Dia bisa seperti itu. Ya, jadi akhirnya tantangan saya yang paling menantang bagi saya seperti itu tadi, saya pakai reward stiker untuk saat ini. Jadi akhirnya dia berusaha untuk aku harus selesai. Karena saya memang tinggal Al sama Kenzo ya yang belum bisa sampai sekarang bacanya, nulisnya juga tidak pernah selesai. Tapi Al sudah alhamdulillah sudah mulai mau menyelesaikan tugasnya. Sudah ada kewajiban. Boleh menambahkan? Oh iya, boleh menambahkan. Kalau lihat dari penelitian yang Lili sampaikan tadi, kalau saya lihat mungkin bisa ditambahkan ke terapi perilakunya. Kita konsentrasi ke perilakunya dulu, karena ke akademiknya mungkin bisa terganggu kalau perilakunya kurang maksimal gitu kan. Jadi bisa disarankan ke tempat terapi dulu, ke psikolog dulu, mungkin nanti diarahkan ke tempat terapi apa yang cocok untuk Alif. Tapi itu orang tuanya sudah nolak, tidak mau. Sudah saya komunikasikan lagi kan, nah hasilnya PTS kemarin itu saya tunjukkan masih seperti ini Bu, sekian bulan gimana, padahal pemanggilan awal itu setuju gitu mau dikonsultasikan, tapi sekarang justru menolak, tidak mau. Jadi akhirnya saya mencari cara sendiri itu tadi. Solusi Iya. sudah ada, tapi Nah, padahal yang orang dikatakan tuanya Bu Ani tadi nggak maksimal akhirnya betul. ketemunya karena Iya, tiga keluarga iya. jadi nggak bisa. Efektif, tapi nggak apa-apa Pak, maksudnya kan meskipun lambat tapi ada Minimal pergerakan ada, menuju ke lebih baik gitu. Iya. Daripada stagnan. Atau mungkin ini Bu, diajarkan tentang meronce dulu, konsentrasinya Oh, jadi iya. meronce satu-satu. Mewarna aja dia itu pokoknya gitu. Meronce. Nggak selesai. Iya, meronce. Jadi kan meronce itu kan memerlukan konsentrasi. Jadi mungkin kita arahkan ke konsentrasinya dulu. Atau puzzle, kemudian seperti itu. Mungkin akan saya coba. Iya, Saya coba. sama-sama. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Ini sudah terjawab semua ya Bu Yeni ya. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Kalau tadi saya mau bilangnya cakep sekarang dia sih cantik ya. Oke boleh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya merasa bangga sekali dengan adanya ibunda-ibunda yang lebih. Cakep sekarang cantik ya. Siang hari panas terik. Cantik. Ketika turun tiada henti. Cantik. Setiap presentasi kami